Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Waktu terus berjalan. Kegigihan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berbuah. Sedikit demi sedikit, para pemeluk Islam mulai bertambah. Rumah Rasulullah yang kecil itu mulai terasa sempit. Ya Rasulullah, alangkah baiknya jika kita memindahkan tempat pertemuan ke rumahku, usul Arqam. Rumahku cukup luas untuk menampung jumlah kita yang sudah puluhan orang. Lagi pula, letaknya ada di puncak bukit. Orang-orang jahat tidak mudah mencapai tempat itu untuk mengganggu kita. Rasulullah pun setuju. Oleh karena itu, pertemuan setiap malam pun pindah ke rumah Arqam. Sebagian pemeluk Islam waktu itu adalah orang-orang lemah, para budak, buruh, orang miskin, perempuan-perempuan fakir, serta orang tertindas lain. Sisanya adalah golongan orang terpelajar dan pedagang kaya. Sebenarnya kebanyakan pedagang mulanya agak ragu. Bagaimana jika nanti ajaran baru ini menutup Mekah dari rombongan saudagar dari tempat-tempat lain? Kalau demikian yang terjadi, kita akan bangkrut, ujar seorang pedagang. Namun, keraguan itu ditepis Rasulullah. Islam tidak akan menutup Mekah. Islam juga tidak akan mengubah musim ziarah ketika justru banyak pedagang mancanegara berdatangan ke Mekah. Islam tidak melarang semua itu. Hal yang dilarang adalah menyembah berhala, menyerahkan persembahan dan kurban kepada bangsawan Quraisy, bertelanjang ketika tawaf di Ka'bah, menyelenggarakan pelacuran, mengeluarkan kata-kata kotor dan tindakan buruk lain saat melaksanakan ziarah. Setelah mendengar penjelasan Rasulullah, para pedagang pun merasa lega. Kebanyakan mereka bukan pedagang budak dan tidak menarik untung dari kurban yang dipersembahkan untuk bangsawan-bangsawan Quraisy. Iman mereka pun semakin kuat. Melihat Islam semakin dicintai para pengikutnya, para pembesar Quraisy pun menyusun rencana lain. Apa yang harus kita lakukan? Teriak seorang pemuka Quraisy. Abu Bakar dan teman-temannya terus membebaskan budak-budak kita. Tidak ada jalan lain, bunuh budak-budak itu agar yang lain ketakutan. Tidak, geleng Abu Jahal lemah. Sumayyah telah kubunuh, tapi itu tidak membuat yang lain takut. Cari saja cara yang lain. Seorang pemuka Quraisy berdiri cepat. Pukuli Muhammad sampai remuk. Dengan demikian, wibawanya akan hancur dan pengikutnya pun bubar ketakutan. Namun, keluarga Muhammad dari Bani Hashim akan membelanya, lengking yang lain. Siapa? Abu Thalib sudah terlalu tua. Yang harus kita takuti dari Bani Hashim adalah Hamzah. Namun engkau lihat sendiri, Hamzah sibuk berfoya-foya sendiri. Ia tidak peduli pada nasib keponakannya itu. Pilihlah dua orang yang paling ditakuti di Mekah untuk melaksanakan tugas ini. Sejenak orang-orang terdiam sambil memandang berkeliling. Kemudian seorang dari mereka menunjukkan jarinya kepada pemuda bertubuh tinggi besar. Engkau, Umar bin Khattab, engkau dan Abu Jahal, tidak ada orang lain yang berani melawan kalau kalian memukul Muhammad. Orang-orang berseru setuju.
"Sabar!" Tiba-tiba seseorang berseru, "Langkah awal bukanlah serangan fisik. Hancurkan dulu wibawanya. Kuusulkan agar kita suruh para budak melempari Muhammad dan meneriakannya sebagai pembohong, orang gila, dan tukang sihir." Usul itu disetujui. Mulai hari itu, setiap Rasulullah melewati jalan-jalan di Mekah, para budak, para wanita yang nasibnya justru sedang diperjuangkan Rasulullah meneriaki beliau pembohong besar, orang gila, tukang sihir. Suara mereka keras dan tajam, layaknya orang sedang mengusir kucing yang masuk dapur. Kemudian apa yang terjadi jika Abu Jahal atau Umar mulai memukuli Rasulullah? Saat itu merupakan masa yang berat bagi Rasulullah. Beliau pergi ke sebuah tempat yang teduh, berbaring di atas batu, dan berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh. Tidak ada yang lebih menyakitkan dibanding cacian dan celaan dari orang-orang yang justru sedang diperjuangkan Rasulullah mati-matian. Sementara itu, di depan Ka'bah, Abu Jahal berkoar di depan teman-temannya, "Aku bersumpah untuk menghantam kepala Muhammad dengan sebuah batu ketika dia sedang sujud kepada Tuhannya." Beberapa orang bersorak memberi semangat, sedangkan yang lain saling pandang dengan terkejut. Itu adalah sebuah tindakan kejam yang dapat menimbulkan kematian. Jika Muhammad meninggal, Bani Hashim pasti akan menuntut balas dan Mekah akan terpecah oleh perang saudara. Namun, Abu Jahal telah mengucapkan sumpah yang tidak dapat ditarik lagi tanpa mencoreng mukanya sendiri. Oleh karena itu, mereka memilih untuk mengamati apa yang terjadi dengan dada berdebar-debar. Kesempatan yang ditunggu Abu Jahal pun tiba. Saat itu, Rasulullah sedang sholat di depan Ka'bah. Ketika beliau sujud, Abu Jahal dengan cepat melangkah mendekat. Kedua tangannya yang menggenggam batu terangkat tinggi-tinggi, matanya menyala buas. Namun, ketika batu akan dihujamkan sekuat tenaga, mendadak Abu Jahal berbalik pergi. Batu di tangannya lepas dan wajahnya pucat ketakutan. "Ada apa?" Semua teman-temannya bertanya kebingungan. Dengan nafas tersendat-sendat, Abu Jahal berkata, "Demi Tuhan, di depanku tadi berdiri seekor kuda jantan. Belum pernah aku menyaksikan seekor kuda jantan serupa itu. Kepala, tengkuk dan giginya sungguh mengerikan. Aku yakin dia akan menelanku seandainya batu tadi kuhantamkan." Abu Jahal pergi cepat-cepat untuk menenangkan diri. Orang-orang memandang Rasulullah dengan heran dan takjub. Sementara itu, Rasulullah tetap melanjutkan sholat dengan khusyuk. Wajah beliau begitu teduh dan tenteram. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.